Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah sembrono. Bapak Ibu Saudara, kata sembrono menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang pertama adalah kurang hati-hati atau gegabah. Yang kedua artinya kurang sopan, agak kurang pantas perbuatannya. Suka guyon berjenaka tapi kurang sopan, ceroboh. Arti yang ketiga adalah secara sembarangan saja. Sembrono bisa terjadi ketika seseorang menjadi kurang fokus pada orang, peristiwa, dan situasi kondisi yang sedang terjadi. Misalnya, di rumah duka, sebagian tamu merasa terganggu oleh suara tertawa dari beberapa tamu lain yang berada di seberang meja mereka. Gak pantas, orang-orang lagi bersedih, mereka cekikikan begitu. Mungkin seperti itu tanggapan atau ucapan kita. Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang sembrono ini dapat memecah belahkan kehidupan kebersamaan dalam bentuk apapun dan dimanapun dapat saja terjadi. Lalu, apakah kita biarkan saja? Masa bodoh, itu bukan urusan saya. Dan membiarkan kebersamaan terkoyak dan relasi antar anggota, para sahabat, juga di antara anggota gereja menjadi renggang dan terputus. Dalam khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit, Injil Matius pasal 5 ayat 48, setelah ia mengajarkan tentang perdamaian, lebih utama daripada penghakiman, Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna." Dan kata sempurna dalam bahasa Yunaninya adalah telois, yang artinya dibawa sampai akhir, selesai. Apapun yang diperlukan untuk kelengkapan, menyempurnakan integritas dan kebajikan manusia. Dari pria dewasa penuh, cukup umur, matang. Dengan demikian, untuk meneladani keallah Bapaan kita itu adalah sebuah proses yang mendewasakan integritas dan kebajikan kita. Kapan selesainya? Jawabannya adalah sampai akhir hayat kita. Karena itu saudara, fokus keutamaan kekristenan kita adalah selalu mau berproses dan diproses atau dibentuk oleh Tuhan kita. Jadi jika sebuah kesembronoan terjadi, maka tidak perlulah kita hanya puas berkeluh atau ngomel. Tetapi mari kita ajak saudara, sahabat yang suka sembrono itu untuk ikut berproses, mendewasakan integritas atau jati dirinya, kebajikannya sebagai seorang anak Tuhan. Sehingga ia dapat bertumbuh kembang dan menjadi dewasa. Bukan saja dewasa menurut usia, tapi ia memiliki iman yang dewasa. Konon ada sebuah seni kerajinan keramik dari Jepang yang memperbaiki keramik retak, bahkan pecah, dengan cara direkatkan kembali. Dan bekas rekatan tersebut dilapisi dengan tinta emas. Seni tersebut dinamakan kintsugi. Keramik yang tadinya sudah retak atau pecah berkeping-keping, dan tidak ada lagi dipandang sebagai berharga dan berguna, akhirnya potongan itu kembali disatukan menjadi sebuah barang yang indah, mungkin juga bahkan jauh lebih bernilai daripada sebelumnya. Seni kerajinan keramik ini pun kemudian dikembangkan menjadi sebuah prinsip hidup orang-orang di Jepang dan bahkan orang-orang di berbagai negara. Prinsip kintsugi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu akan kembali berharga jika diberi sentuhan untuk diperbaiki. Seni kerajinan keramik kintsugi mengajarkan
bahwa sesungguhnya kesempurnaan dapat terjadi dibentuk dengan niat dan ketulusan untuk mau terus-menerus diperbaiki. Nah, ini peran yang kita perlu lakukan, kintsugi, seni merekatkan kembali relasi yang terpisah dan terputus, supaya setiap anak-anak Tuhan memiliki kesempurnaan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.